Halo teman-teman semua, kembali lagi pada Marvel Sejenak. Kali ini kita akan bahas tentang perkembangan politik dan ekonomi pada sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama, masa pemerintahan B.J. Habibie yang dimulai pada 21 Mei 1998 dan berakhir tanggal 20 Oktober 1999. Setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal B, B.J. Habibie memiliki tugas yang cukup berat karena rakyat Indonesia berharap besar bahwa beliau bakal jadi tokoh yang mewujudkan cita-cita reformasi yang selama ini diidamkan oleh rakyat dan mahasiswa. Pelantikan B.J. Habibie gak cuma mengubah figur kepala negara, tapi juga membawa dampak langsung ke kondisi politik Indonesia. Yang pertama, ketegangan politik menurun. Yang kedua, desakan untuk memberlakukan demokratisasi dalam sistem politik makin kuat. Yang ketiga, muncul desakan untuk mengadakan pemilu guna memilih anggota legislatif. Dan yang terakhir adalah desakan untuk mengusut berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disingkat KKN yang terjadi pada masa Orde Baru makin kuat. Seiring dengan mandat dari MPR, B.J. Habibie menerapkan berbagai kebijakan diantaranya yang pertama, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk kabinet baru bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri atas 4 menteri koordinator, 20 menteri yang memimpin departemen, dan 12 menteri yang memimpin bidang tertentu. Yang kedua, membebaskan tahanan politik. Pada masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi buat beberapa tahanan politik dari masa Orde Baru. Contohnya Sri Bintang Pamungkas yang sebelumnya masuk penjara gara-gara kritisin kebijakan Presiden Soeharto. Gak cuma itu, Muchtar Pakpahan yang dulunya Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan masuk penjara karena dituduh bikin kerusuhan di Medan tahun 1994 juga dia bebaskan. Habibie bilang penahanan tokoh-tokoh yang beda pendapat sama pemerintah bisa bikin demokrasi kita terganggu. Jadi dia bukan cuma ngebuka kandang buat mereka, tapi juga ngerasa kalau penahanan kayak gitu bisa jadi ancaman buat sistem demokrasi yang kita bangun. Yang ketiga, menjamin kebebasan pers. Zaman dulu ada Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1994 yang jadi penghalang buat pers berkembang saat masa Orde Baru. Nah, pada saat B.J. Habibie jadi presiden, beliau memutuskan untuk menghapuskan aturan yang bisa bikin pembatalan SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. B.J. Habibie juga bawa kabar baik dengan mengesahkan rancangan Undang-Undang Pers yang akhirnya jadi Undang-Undang Pers pada 13 September 1999. Undang-undang ini benar-benar ngebela pers dan tugas-tugas wartawan. Meskipun pers bebas di masa pemerintahannya, Habibie juga ngasih pesan buat pers supaya bisa membedain antara informasi dan propaganda dari pihak-pihak tertentu. Nah, hal ini malah bikin tumbuh berbagai organisasi, jurnalis, surat kabar, dan percetakan. Yang keempat, pembentukan partai politik. Pada era kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, kita lihat banyak perubahan happening di dunia politik. Beliau menggulirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Nah, aturan ini memberikan green light buat semua warga Indonesia yang mau bikin partai politik sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hasilnya, kita punya 98 partai politik yang resmi diakui oleh pengadilan. Dari kebijakan politik ini dapat disimpulkan bahwa Presiden B.J. Habibie memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat mereka. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari munculnya beragam partai politik yang memiliki pengakuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong keterlibatan aktif warga dalam ranah politik telah berhasil dilaksanakan dengan baik di era pemerintahan Presiden Habibie. Yang kelima, melaksanakan pemilu 1999. Di tahun 1999 dilaksanakan agenda penting yaitu pemilu. Pemilu kali ini diikuti oleh 48 partai politik. Acaranya digelar pada tanggal 7 Juni 1999 dan berlangsung dengan damai. Supaya semuanya lancar, pemerintah bikin tim khusus namanya Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Anggotanya ya dari wakil-wakil partai politik dan pemerintah. Nah, bukan cuma buat warga Indonesia nih, lembaga-lembaga dari dalam
dan luar negeri juga diundang buat ngeramein pemilu ini. Tapi meski berjalan baik, hasilnya lumayan bikin heboh. Parlemen dan MPR punya wajah baru. Tapi sayangnya sebagian besar anggota MPR yang baru dilantik ogah-ogahan nerima pidato pertanggungjawaban dari Presiden B.J. Habibie. Akhirnya gara-gara penolakan itu, Pak Habibie malah nyerah dan mundur sebagai calon presiden. Yang keenam, referendum Timor Timur. Di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie, ada satu kebijakan penting yang bikin dunia heboh nih. Jadi beliau berusaha menyelesaikan masalah di Timor Timur dengan cara yang bisa diterima sama masyarakat internasional. Habibie nawarin dua opsi buat rakyat Timor Timur. Pertama, bisa dapat otonomi luas. Kedua, bisa cabut dari Indonesia dan merdeka. Lalu tanggal 4 September 1999, Sekjen PBB Kofi Annan dari markasnya di New York, Amerika Serikat, ngumumin hasilnya. Ternyata 79% warga Timor Timur pengen merdeka, sementara 21% masih mau stay jadi bagian Indonesia dengan otonomi luas. Nah, dihadapkan fakta ini, Habibie minta MPR buat diskusi, dan akhirnya mengesahkan pemisahan Timor Timur secara terhormat sesuai hasil perjanjian di New York. Yang ketujuh, memperbaiki perekonomian negara. Presiden B.J. Habibie bikin gebrakan serius dalam menangani masalah ekonomi. Jadi dia berhasil ngebikin nilai tukar rupiah dari yang awalnya Rp17.000 per US dollar jadi Rp7.000 sampai Rp8.000 per US dollar. Di minggu pertama kepemimpinannya, Habibie juga putuskan buat pisahin Bank Indonesia jadi lembaga yang independen, gak terpengaruh sama intervensi pemerintah. Beliau juga lakukan program reformasi ekonomi buat ngatasi krisis yang lagi mendera Indonesia. Program ini berisi langkah-langkah berikut. Yang pertama, bikin perubahan besar di sektor perbankan buat nyelamatin ekonomi, sekaligus ngurus utang luar negeri Indonesia. Yang kedua, menetapkan undang-undang anti monopoli lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jadi langkah penting buat jaga bisnis yang transparan. Yang ketiga, memastikan pasokan beras cukup dan harganya masuk akal, apalagi jumlah orang miskin terus bertambah. Yang terakhir, mengajak pedagang kecil, menengah, dan koperasi buat ikut andil dalam distribusi beras. Jadi nggak ada lagi monopoli atau penimbunan beras oleh pedagang besar. Yang kedelapan, kebijakan otonomi daerah. Kabinet Reformasi Pembangunan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Niatnya sih biar negara lebih dekat sama masyarakat, terutama buat mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah. Sebelumnya kan segala urusan pemerintahan hanya terpusat di Jakarta saja. Nah, ini jadi bikin daerah-daerah kayak Riau, Sumatera Selatan, Irian Jaya, dan Kalimantan yang punya sumber daya alam malah hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya otonomi daerah, Presiden B.J. Habibie berharap Indonesia bisa lepas dari krisis ekonomi. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR bikin rapat paripurna ke-13 buat memilih presiden yang baru. Calonnya ada Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Yusril Iza Mahendra. Tapi sebelum voting dimulai, Yusril Iza Mahendra nyatain mundur. Lewat dukungan poros tengah yang dipelopori Amin Rais, Abdurrahman Wahid jadi pemenangnya dalam pemilihan presiden. Megawati Soekarnoputri di sisi lain ditetapkan jadi wakil presiden. Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Untuk menjalankan pemerintahan, Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai politik, yaitu PDIP, PKB, Golkar, P3, dan Partai Keadilan. Kebijakan-kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang pertama yaitu memisahkan Polri dan ABRI. Pemisahan dilakukan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayan masyarakat dan melakukan reformasi ABRI sebagai penjaga pertahanan. Nama ABRI juga diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia alias TNI. Kedua, mengakui agama Konghucu dan menjamin hak hidup masyarakat Tionghoa. Gus Dur menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Ketiga, menjamin kebebasan pers. Gus Dur meneruskan kebijakan B.J. Habibie. Terlihat dari penghapusan Departemen Penerangan, dan melalui kebijakan ini, pers mengalami perkembangan yang pesat. Keempat, mengatasi upaya disintegrasi Irian Jaya atau Papua. Untuk mengatasi masalah ini, Gus Dur berangkat ke Jayapura untuk bertemu pemimpin-pemimpin lokal, serta masyarakat Irian Jaya.
Gus Dur memutuskan untuk mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Kelima, membangun kerjasama dengan negara lain. Ada beberapa hal yang dilakukan Gus Dur dalam upaya membangun kerjasama dengan negara lain. Yang pertama, yaitu membangun kembali mitra ekonomi dengan luar negeri. Yang kedua, melakukan diplomasi ke luar negeri secara intensif. Dan yang ketiga, pemerintahan Kabinet Persatuan Nasional di bawah kepemimpinan Gus Dur mampu menjaga stabilitas perekonomian. Dalam perkembangannya, hubungan Gus Dur dengan koalisi Poros Tengah dan DPR tidak berjalan dengan baik. Gus Dur pernah mengumumkan pemberlakuan dekret berisi pembubaran DPR dan MPR, mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, serta membekukan Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap pelaksanaan sidang istimewa MPR. Akan tetapi, dekret yang dikeluarkan Gus Dur tidak diakui oleh MPR. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, Megawati Soekarno Putri dibantu oleh Hamzahas sebagai wakil presiden. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk agenda pemerintahan melalui kabinet gotong royong. Presiden Megawati Soekarno Putri dan Hamzahas mengawali tugasnya dengan membentuk kabinet gotong royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001. Kabinet ini disebut Second Cabinet karena 2/3 menterinya dijabat oleh tokoh-tokoh profesional di bidangnya. Yang kedua, melakukan reformasi di bidang politik dan hukum. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam bidang hukum, pemerintah memberikan penegasan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga bersifat independen, merencanakan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003, dan melakukan kebijakan-kebijakan reformasi, salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan hakim. Untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 27 September 2002. Selain KPK, pemerintah membentuk pengadilan khusus yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Pemerintah juga meningkatkan kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai auditor internal, termasuk melakukan audit bagi badan usaha milik negara dan daerah. Yang ketiga, melakukan reformasi di bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh 2 presiden sebelum Megawati Soekarno Putri, sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Wakil Presiden Hamzahas menjelaskan bahwa pemerintah merancang paket kebijakan pemulihan ekonomi menyeluruh yang dapat menggerakkan sektor RII dan keuangan agar dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi. Minimnya kontroversi selama masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri berdampak positif pada sektor ekonomi. Hal ini membuat pemerintahan Megawati Soekarno Putri mencatat beberapa pencapaian di bidang ekonomi dan dianggap berhasil membangun kembali perekonomian bangsa yang sempat terpuruk. Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri adalah rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga-harga barang. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan pada investor terhadap perekonomian Indonesia yang dianggap menunjukkan perkembangan positif. Namun, pencapaian-pencapaian tersebut mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahan Megawati Soekarno Putri.
Pada pertengahan tahun 2002 sampai 2003, nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga 8.500 per dolar Amerika Serikat, kemudian melemah seiring menurunnya kinerja pemerintah. Popularitas pemerintah juga menurun akibat berbagai kebijakan yang tidak populis dan meningkatkan inflasi RILL. Di antara kebijakan tersebut adalah kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM dan tarif listrik atau TDL. Selain itu, persoalan luar utang luar negeri juga menjadi persoalan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri karena membayar hutang luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar, yakni mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat sebesar 219,4 triliun rupiah. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami defisit anggaran dan kebutuhan pinjaman baru. Yang terakhir atau yang kelima adalah pelaksanaan pemilu 2004. Salah satu keberhasilan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah menyelenggarakan pemilu pada 5 April 2004. Pemilu diikuti 24 partai politik dengan sistem perwakilan berimbang. Pemilu tahun 2004 ini juga merupakan pemilu pertama di mana untuk pertama kalinya masyarakat pemilik hak suara dapat memilih wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Selanjutnya, diikuti dengan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden yang juga dipilih langsung oleh rakyat.